Eureka Woman Lovers, bertemu lagi dengan saya Mirna Suryo di YouTube episode 3 Woman 3 Stories. Kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa yang akan menjelaskan tentang industri keuangan berbasis syariah. Tapi sebelum ke sana, sayang banget nih dari dua Eureka Woman host yang lain, yaitu Marlin Siahaan dan Era tidak bisa join kali ini, tapi mereka sudah menitipkan pertanyaan tentunya ke saya. Oke, nah untuk kayaknya kali pertama nih ya kita ngomong-ngomong masalah keuangan di Eureka Woman. Nah seperti tadi saya bilang sudah ada satu tamu istimewa yang memang dia juga adalah seorang Syariah Certified Financial Planner dan dia juga CEO dari Halal Vestor. Nah, apakah Halal Vestor nanti kita tanyakan ke beliau. Di sebelah saya sudah ada Mbak Putri Madania. Hai Mbak Putri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Mbak Mirna kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih puasanya gimana nih? Masih bertahan kencang? Alhamdulillah lancar. Biarpun pandemi tetap ya, alhamdulillah ibadah tetap lancar ya. Iya, harus semangat terus. Oke, nah ngomong-ngomong masalah semangat nih ya, nanti kita juga akan ngomong nih. Mungkin kan sekarang ibu-ibu nih kebanyakan lagi semangat-semangatnya karena mungkin baru dapat THR dari suaminya atau THR dari pekerjaannya atau misalnya yang buka usaha bisnis kan, langsung mungkin jualan hampers terus membludak gitu ya, banyak yang pesen insya Allah. Nah, tapi sebelum ngomong ke situ bagaimana pengelolaan keuangan berbasis syariah, mau tanya dulu nih Putri, dirimu kan Mhm, CEO dari Halal Vestor. Nah, bisa iya. diceritain nggak sih Putri Halal Vestor itu apa? Apakah itu venture kapitalis berbasis syariah atau komunitas atau apa gitu? Silakan. Oke, nah mungkin, sebelumnya aku thank you nih teman-teman yang udah dengerin gitu ya. Aku langsung, menjelaskan sedikit tentang Halal Investor. Jadi sebenarnya Halal Investor itu, awalnya adalah community. Jadi, komunitas, teman-teman yang mau belajar keuangan syariah dan memang diawali oleh aku sendiri gitu yang mau lebih mendalami gitu dan aku pengen cari teman gitu. Ada nggak ya yang mau ikutan juga buat belajar keuangan syariah? Jadilah komunitas Halal Investor. Nah, itu sebenarnya dibentuk tuh tahun 2018 akhir. Nah, dengan berkembangan itu sekarang masih, tetap ada community-nya, dan ada bentuk platformnya insya Allah lebih, apa ya, lebih, bisa berkontribusi lah ke masyarakat. Jadi nanti kita sediain juga untuk kalkulator keuangan, terus, apa namanya, insight tentang financial planning, tentang investment, tentunya yang syariah, seperti itu. Nah, tapi, seiring dengan waktu akhirnya bisa berkembang dan sekarang, alhamdulillah udah berubah selain jadi community, berkembang menjadi sebuah startup juga. Memang belum launching sih startup-nya, sekarang lagi dalam masa perizinan OJK, tapi insya Allah jadi kalaupun nanti launching, sepertinya kalau nggak ada yang ngedahuluin, itu bisa jadi, startup fintech syariah pertama di Indonesia yang, berizin dan CEO-nya perempuan. Mudah-mudahan seperti itu ya, mungkin itu cerita singkatnya sih Oh, tentang Halo Investor. oh, oke. Mudah-mudahan doain ya. Wah, hebat banget nih Jess, perempuan pertama memang memang, apa, perempuan di syariah, apa, syariah, industri keuangan syariah itu masih, sedikit ya? Atau bagaimana? Sebenarnya di industri itu cukup sedikit ya, mungkin kalau financial planner kita bisa ngelihat, cukup banyak gitu karena kan kita ngasih konseling segala macam, mungkin lebih cocok perempuan gitu. Tapi begitu di industri financial, fintech atau even, syariah, apalagi syariah fintech gitu. Jadi makin sedikit makin sedikit makin sedikit gitu sampai, mungkin kalau di asosiasi, yang punya fintech gitu ya, mungkin dari 30 CEO atau 30 founders itu 2 gitu biasanya. Jadi aku dan satu lagi, seperti itu. Jadi Mmm. lumayan challenging sih. Apa yang mencetuskan, Putri untuk, mendirikan Halal Vestor? Karena sebelumnya kan, dirimu juga sebenarnya sudah, berkarir di salah satu bank nasional, terbesar di Indonesia ya, gitu. Kenapa terus memutuskan itu kan berarti keluar dari zona nyaman gitu ya,
dari sebuah perusahaan bekerja di sebuah perusahaan besar, terus malah, ya udah deh bikin startup aja gitu yang ya itu kan masih ada resiko lah yang harus ditanggung kan kalau kita mendirikan startup. Apa tuh yang bikin kamu berani, "Ah, udah deh," gitu, "emang saya harus menjalankan ini." Apa tuh? Oke, jadi, ini sebenarnya kalau panjangin bisa panjang banget gitu ya. Jadi, bukannya long story short, tapi short story long gitu kan jadinya. Cuma mungkin aku coba coba, persingkat gitu. Jadi, sebenarnya, akhirnya bisa jadi startup itu adalah sebuah journey juga sih, memang nggak bisa terlepas dari proses aku mendalami tentang keuangan syariah gitu. Karena sebenarnya kalau jadi financial planner sendiri itu aku udah ambil dari tahun 2012 gitu, tapi pas saat itu memang, keuangan langsung otomatis lebih rapi ya gitu, karena kan udah belajar ilmunya langsung gitu. Nah, tapi ada momen-momen di mana, sepertinya, pengaruh, lingkungan itu mungkin lebih kencang gitu. Jadi ada momen-momen aku tuh ngerasa kayak, waktu itu berbarengan juga dengan ini, dengan hype-nya cryptocurrency juga gitu kan sekarang lagi hype nih. Jadi yang, sesi pertama atau season pertama itu sekitar 3 tahun yang lalu lah, 2017, 2018. Nah, aku waktu itu udah sempat masuk seperti itu, tapi dengan percuanan yang aku dapatkan kok tidak membuat aku lebih bahagia gitu. Akhirnya aku cari tahu kenapa, akhirnya aku dapat jawabannya itu secara menyeluruh di, keuangan syariah. Jadi mungkin awalnya belajar mindfulness dulu, terus belajar, "Oh, kayaknya ada yang salah deh sama hidup nih, apa ya?" Coba di cross check lagi, lifestyle-nya seperti apa segala macam. Nah, akhirnya ketemunya di, keuangan syariah. Nah, jadi sebenarnya startup dan resign, keluar dari comfort zone itu bagian dari journey-nya itu sendiri, seperti itu. Oh, oke. Jadi ada poin bagus nih ya sebenarnya yang dari Eureka Woman Ladies itu bisa ambil dari mungkin perjalanan tadi, dirimu ya, sampai akhirnya mendirikan Halal Investor ya ternyata, kita, memiliki materi yang cukup saja itu bukan menjamin kita bisa fulfill hatinya, bisa bahagia gitu kan ya. Jadi emang harus ada kayak journey-nya lagi sebenarnya kita cari lagi sebenarnya kalau memang kita udah berkecukupan lebih, tapi kok nggak bahagia juga gitu kan ya, berasa kayaknya masih ada yang mengganjal. Itu tadi kayak harus yang Putri lakukan ya, ada journey lagi sebenarnya pencarian lagi gitu. Sebenarnya apa sih gitu yang harus dicukupi gitu kan, gitu ya kurang Iya lebih iya, ya? setuju banget. Iya bener. Nah tuh dengar tuh Eureka Woman Ladies. Jadi memang, itu tadi ya bukan berarti ya di sini bisa kita tarik ya, kebetulan ini lagi bulan Ramadan juga gitu ya, kalau, materi itu memang bukan segalanya gitu ya. Ada unsur-unsur lain untuk, happiness tadi ya, seperti kata Putri. Nah, kembali lagi ke masalah, industri keuangan dan perbankan, berbasis syariah. Nah, Putri ini melihat ke depannya prospeknya gimana sih gitu untuk, industri keuangan perbankan berbasis syariah ini apakah akan lebih baik gitu ya, atau bagaimana? Apalagi terutama sekarang kita lagi masih dalam situasi pandemi ya. Mhm mhm. Oke, nah sebenarnya, aku pribadi tentu berharap ya, maksudnya industri keuangan syariah ini, perbankan syariah, investasi syariah itu bisa lebih maju gitu. Dan kalau dilihat dari potensinya dan dilihat dari awareness-nya anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang memang mau gitu mempelajari. Mungkin aku bagian dari apa ya, evolusi itu gitu ya, bagian kecil banget dari evolusi itu. Jadi, kalau misalnya kita melihat harusnya sih, makin lama makin bertumbuh. Nah, masalahnya adalah secepat apa, itu yang memang kita, nggak ada yang bisa tahu gitu kan ke depan itu akan seperti apa. Tapi kalau misalnya ngelihat support pemerintah sendiri, misalnya dengan penggabungan 3 bank syariah kemarin kan sempat itu jadi merger dari Bank BNI Syariah, BRI Syariah, sama Bank Mandiri Syariah dijadiin satu, jadi otomatis jadi bank syariah terbesar di Indonesia. Dan punya target-target tertentu. Jadi, harusnya sih kita bisa ngelihat ini bukan cuma, bottoms up approach, tapi juga top down approach juga gitu. Jadi ketemu di tengah mudah-mudahan bisa lebih, apa ya, lebih agresif lagi, perkembangannya industri syariah ini, keuangan syariah. Oke. Nah, Put, satu lagi juga kalau berbicara mengenai syariah ya. Kalau yang saya amati Mhm. itu ternyata, produk-produk perbankan gitu dan keuangan berbasis syariah itu, tidak hanya diminati oleh kaum muslim saja gitu yang saya lihat ya gitu.
Karena kaum non-muslim Mhm juga mhm. lihat banyak yang rame-rame juga membeli produk-produk perbankan dan keuangan berbasis syariah gitu. Nah, Putri bisa menjabarkan Iya, nggak sebenarnya mhm. apa sih yang bikin orang nih tertarik gitu dengan bahkan yang non-muslim pun juga ikut tertarik gitu untuk membeli produk-produk berbasis syariah ini gitu. Sebenarnya apa sih gitu yang membedakan gitu? Oke, nah mungkin aku bisa mulai, kasih gambaran itu untuk 2 produk gitu. Yang pertama itu perbankan, yang kedua 3 deh, satu lagi, yang 2 itu untuk, kartu kredit, yang ketiga itu untuk saham gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngelihat yang pertama dulu dari sisi, perbankan itu sebenarnya kan ada sistemnya namanya bagi hasil, seperti itu. Jadi bukan bunga ya, kalau misalnya bunga kan ya udah fix gitu, kisarannya berapa. Bagi hasil tuh sebenarnya juga ada angka kisarannya seperti itu, tapi, dalam beberapa kondisi kalau memang performance-nya itu bagus sekali, maka bagi hasilnya juga tentunya lebih besar. Nah, itu pertama mungkin yang menarik buat teman-teman gitu, bukan cuma yang muslim aja, tapi malah, mungkin awal-awal tahun berapa ya, aku sempat dapat infonya sih dari salah satu bank memang nasabahnya itu yang lebih banyak tertarik dari teman-teman non-muslim gitu. Nah yang kedua mungkin dari sisi, kartu kredit. Nah, kita mungkin tahu, jadi ada satu temanku, kebetulan dia etnisnya Chinese, dan kartu kreditnya itu kartu kredit syariah, seperti itu. Terus aku jadi tertarik dong untuk tanya, "Kenapa kok mau pakai yang syariah?" Gitu. Karena jadi, temanku ini punya pengalaman bahwa dia kena compounding interest-nya kartu kredit gitu. Jadi bunga yang dia nggak bayarkan gitu, itu tergolong jadi Dibungain besar lagi. banget jumlahnya. Iya, Iya, bunga dibungain lagi majemuk, dari heeh. tagihan yang terakhir, jadinya di bulan ini jadi lebih besar lagi, bulan depan juga lebih besar lagi. Nah, itu nggak ada sistem seperti itu di keuangan syariah, gitu. Jadi, ketika itu dia akhirnya pindah sambil mencoba untuk melunasi melunasi utangnya yang sebelumnya, seperti itu. Jadi, buat kita yang terlilit hutang itu tentu justru lebih meringankan gitu dari sisi, apa ya, nasabah lah. Gitu, itu dari sisi kartu Betul. kredit. Nah, kalau dari sisi investasi sendiri, mungkin kita biasanya kan dengerin, "Ini pokoknya nggak boleh riba, gini-gini segala macam." Tapi kita sebenarnya nggak begitu paham implikasinya itu terhadap ekonomi apa. Nah, dengan adanya, saham-saham syariah ini sebenarnya dipilihin, pertama itu yang, utangnya itu cenderung lebih rendah gitu. Jadi kalau misalnya di yang konvensional itu kan utang berapa Oke. aja bisa masuk kan ke dalam Ya, betul. indeks gitu. Nah, Ya, di, ya. syariah itu di-cap gitu, utang yang bisa masuk itu maksimal itu berapa, gitu. Jadi Mhm. otomatis perusahaannya cenderung lebih sehat. Nah, yang kedua itu pendapatan non halalnya, itu juga di-cap gitu. Misalnya dia menjual minuman keras, itu udah pasti nggak masuk. Terus menjual rokok juga nggak masuk, walaupun rokok, statusnya makruh ya, hukumnya makruh. Mhm. Ya, Nah, ya. setelah itu, misalnya menjual pork gitu, tapi mungkin teman-teman yang non-muslim bisa tertarik juga kalau misalnya memang mau cari indeks yang, ethical gitu. Mhm. Contohnya, oh pokoknya dia nggak ada minuman kerasnya, nggak mau rokok gitu, ngapain kita nggak ngerasa satu value gitu kalau misalnya kita harus, punya indeks yang di dalamnya ada saham rokoknya gitu, karena kita nggak ngerokok, kita pengen dunia ini udaranya lebih baik, kesehatannya lebih baik, dan segala macam gitu. Jadi mungkin hal-hal tersebut yang bikin teman-teman bukan cuma yang muslim aja, tapi yang non-muslim juga bisa tertarik sama keuangan syariah dan bisa, jadi pengguna juga gitu. Karena sebenarnya keuangan syariah itu bukan didesain untuk umat muslim, tapi sebenarnya untuk seluruh umat di dunia gitu. Mungkin aku bisa tambahin lagi sedikit info, contohnya apa ya, mungkin kita eee, bisa flashback ke krisis ekonomi di US tahun 2008 itu sebenarnya karena derivatif, karena instrumen derivatif. Jadi kayak, sebenarnya di transaksi itu nggak ada asetnya, tapi ditransaksiin, dibikin produk, terus dikasih grade yang bagus, Oke. terus bisa ditransaksiin. Nah, jadi itu yang bikin itu collapse Ya, gitu. Nah, ya. di Indonesia itu juga, sebenarnya kena gitu, tapi beberapa negara yang lain kayak Indonesia yang nggak begitu, apa ya, nggak begitu kencang atau malah tidak diperbolehkan untuk bertransaksi secara derivatif itu malah nggak kena. Di Indonesia mungkin kena karena kurs dolarnya ya, maksudnya kita berhubungan erat dengan US gitu. Tapi ada negara-negara tertentu yang, mereka nggak begitu
bergantung dengan Amerika dan mereka punya sistem yang lebih konservatif, nggak ada derivatif dan segala macam, itu lebih stabil gitu keadaan ekonominya. Itu sebenarnya juga sejalan dengan keuangan syariah seperti itu. Jadi mungkin hal-hal itu yang bikin menarik dan aku bisa bilang bahwa sebenarnya ya itu tadi keuangan syariah nggak cuma buat muslim aja tapi buat semuanya gitu. Iya iya, saya nonton tuh filmnya, apa ya judulnya, aku lupa tuh yang menggambarkan peristiwa krisis moneter, tahun 2008 itu ya. Jadi sebenarnya udah Mhm. produk-produk yang nggak laku, dikumpul-kumpulin lagi semua produk-produk keuangan yang laku, terus dibikin itu tadi grade bagus lagi, dijual lagi, itu yang bikin ambruk ya. Padahal nggak ada apa, fundamentalnya nggak ada gitu kan, kurang lebih. Itu Iya, bener. iya iya iya, serem juga ya sebenarnya industri keuangan di luar negeri sana bisa semanipulatif itu ternyata dan berarti, sebenarnya dengan saham-saham syariah itu resikonya akan jadi lebih kecil gitu ya karena tadi sudah ada benchmark-benchmark apa, perusahaan itu harus, bisa masuk ke indeks kalau tadi hutangnya berapa maksimal gitu. Jadi sebenarnya buat kita pembeli sahamnya tuh akan lebih secure gitu, lebih aman karena resikonya lebih kecil, kurang lebih begitu ya? Mungkin aku, mau, apa namanya, nambahin sedikit, sebenarnya dari sisi risiko itu kurang lebih sama, cuma dia itu perusahaannya cenderung lebih sehat, Mmm, karena utangnya lebih kecil, iya iya seperti itu, di-cap gitu. Kalau misalnya iya utangnya kebanyakan kan biasanya cenderung nggak sehat gitu, heeh. iya, oke. Kalau dari sisi resiko sih harusnya sama sih, Sama ya? karena dia sama-sama saham. Oke oke oke, thank you. Iya. Oke. Dan, kelebihannya itu tadi ya, kalau saham syariah, ya mungkin, itu tadi kan, perusahaan rokok, perusahaan alkohol kan nggak masuk ya. Jadi sebenarnya ada kayak part of, sustainability juga gitu ya, dan Iya, responsibility juga. ethical-nya juga Ya, masuk. iya betul, Mhm mungkin itu mhm yang mhm. membedakan. Oke, menarik menarik banget gitu. Terus, kita sekarang mau bincang-bincang nih, karena, sekarang kan pasti ini Mhm. momennya momen puasa, momen lebaran gitu kan ya. Nah, banyak Iya. mungkin yang itu tadi ya, lagi euforia, mungkin dapat THR gitu ya dari suaminya atau dari pekerjaannya, atau bahkan, dia usaha dagang online, kue apa gitu ya, terus laku gitu ya, yang memang ya alhamdulillah sesuatu banget nih di masa pandemi begini ya. Nah, tapi gimana nih cara, pengelolaan keuangannya sebaiknya menurut Putri, agar jangan sampai uang yang diterima tuh ya udah, lewat aja karena kita kan banyak ya harus mungkin beli buah tangan ke keluarga, kerabat, rekan, belum mungkin jadi, apa, karena nggak bisa keluar kota kali ya, mungkin buat yang di Jakarta juga akhirnya jadi, staycation atau berekreasi tetap gitu ya sama keluarga sekaligus, silaturahmi gitu kan. Belum ada yang mungkin ya kalau lebaran harus pakai baju baru gitu kan, mungkin kayak gitu yang matching sekeluarga gitu kan, ada juga ya, orang yang kayak gitu. Nah, gimana nih supaya Mhm uangnya nggak mhm. habis, sedangkan nih masa Iya. pandemi ini kan belum belum berlalu ya, gitu. Supaya bisa tetap survive Iya, nih ke mhm. depannya. Ada nggak saran dari Putri? Oke, nah, mungkin teman-teman yang dapat THR-nya apalagi full gitu, alhamdulillah banget, karena kan sebenarnya kita bisa ngelihat kalau, biasanya, THR tuh habis untuk apa aja sih gitu, tadi sempat di-mention gitu kan, bisa untuk belanja, untuk, macam-macam, termasuk mungkin salah satunya yang, apa ya, yang cost-nya cukup besar itu adalah ongkos mudik. Nah, tapi kan kebetulan tahun ini memang mudik belum diperbolehkan ya sama pemerintah gitu. Nah, mungkin jadi teman-teman bisa jadi punya pos yang utuh nih, yaitu pos mudik. Nah, terus, tapi ternyata misalnya, oh tahun lalu nggak mudik, tapi kok tetap habis juga gitu kan Iya. THR-nya gitu. Karena mungkin jadi itu, nggak mudik kan, Pertanyaan nggak mudik, tapi jadi akhirnya mungkin, ah, ya udah deh jadi rekreasi di dalam kota atau jadi, staycation nginep iya iya hotel iya. di dalam kota gitu. Jadi tetap aja duit keluar gitu. Jadi itu gimana tuh Iya. baiknya? Oke, nah sebenarnya, untuk, keuangan sendiri THR itu kan sebenarnya masuknya ini ya, pendapatan tahunan kita. Nah, dalam perencanaan keuangan, kita juga punya yang namanya pengeluaran tahunan.
Misalnya contohnya apa ya, yang wajib gitu buat teman-teman muslim, misalnya zakat, Zakat. zakat Ya. fitrah gitu, itu kan mungkin kecil gitu. Zakat mal, terus kurban gitu kan, itu ada juga. Terus habis itu kalau dari sisi pemerintah apa, pajak gitu, Ya, pajak mobil, pajak ya, rumah, ya, ya. terus habis itu mungkin dari sisi rumah tangga apa, mudik misalnya, terus habis itu ngasih THR. THR-nya bukan bukan untuk cuma karyawan rumah tangga aja gitu, tapi ternyata THR untuk ponakan segala macam. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan-kebutuhan tersebut itu tuh bisa dikumpulin dulu gitu listnya, karena kan biasanya nggak berubah gitu kan dari tahun ke tahun, tapi biasanya dari tahun ke tahun aku dapat pertanyaan yang sama juga gitu, gimana caranya nih supaya THR nggak habis gitu. Gitu. Jadi kita list dulu semuanya, kira-kira tuh kita punya pengeluaran tuh apa aja sih pengeluaran tahunan kita gitu ya, ditotalin. Nah, lalu kita gabungin nih pendapatan tahunan kita tuh apa aja. Misalnya dapat gaji ke-13 misalnya, terus dapat THR, terus dapat bonus juga. Nah, itu kita list semua dan kita kurangin sama pengeluaran tahunan kita. Nah, kalau ada sisanya baru boleh kita pakai. Mau belanja boleh, mau liburan boleh, staycation boleh, segala macam gitu. Jadi itu bisa dipakai tuh kalau ada sisanya. Ataupun kalau misalnya ternyata belum mau dipakai, bisa jadi untuk nambah-nambah pos keuangan kita yang lain. Misalnya kita ya udah deh belum tahu mau liburan kemana, kita tabung dulu yuk, gitu sampai nanti kita tahu nih mau liburan kemana segala macam gitu. Jadi konsepnya sebenarnya cukup simpel. Pendapatan bulanan kita itu untuk pengeluaran bulanan. Ya. Pendapatan tahunan kita itu untuk pengeluaran tahunan juga gitu. Jadi biar ada posnya masing-masing, karena biasanya kita nggak pernah tuh yang namanya nabung deh buat pajak, kita nyicil yuk buat pajak tahun depan. Itu jarang banget kan gitu. Biasanya kita ya udah yang Berbunga ada nanti. aja uangnya nanti berapa gitu. Ya. Iya gitu. Jadi karena itu kita perlu siapin gitu. Karena biasanya kita nggak akan nyiapin tuh untuk kurban, untuk pajak segala macam, mana kepikiran gitu kan kita nyiapin gitu. Kurang lebih sih seperti itu gambaran simpelnya yang teman-teman bisa langsung praktekin di rumah gitu supaya THR-nya nggak habis, nggak minus gitu, bahkan ada sisanya bisa dipakai untuk macam-macam gitu. Nah, Putri, sekarang taunya sudah ada satu Eureka Woman House lagi yang kayaknya karena mendengar kita bincang-bincangnya Oke. seru banget nih tentang keuangan berbasis syariah. Apalagi dia background-nya nih, Eureka Woman House yang satu lagi ini memang dia dulunya orang finance, Putri. Jadi dia pasti tertarik nih yang berbau-bau uang. Wah. Iya, iya. Sudah sama Dulunya, dulu. sudah sama saya ada Era Anderson. Hai Ra, apa kabar di sana? Baik. Lu gimana? Baik, baik. Nah, Ra, ini tadi Heeh. lagi seru nih ngobrol sama Putri tentang mengetahui lebih lanjut apa sih sebenarnya gitu produk-produk keuangan dan perbankan yang berbasis syariah dan bedanya sama yang sudah ada sekarang gitu ya, yang reguler yang biasa. Nah, dirimu kan memang orang keuangan nih, Ra. Ada Hmm. pertanyaan nggak buat Putri? Silakan, Ra. Oh, oke. Hai Putri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbak Era? Baik. Dingin karena mau masuk winter, jadi ya gini. Hmm. Beda sama Mirna yang di Bali, dia kepanasan. Ya, silakan, Ra. Sama-sama orang Oke. Putri, ini aku keuangan. mau nanya. Iya, aku mau nanya nih. Kan katanya kamu juga seorang Syariah Financial Planner, gitu kan? Certified Ya. Syariah Financial Planner. Aku mau tanya nih bedanya yang Syariah Financial Planner ini sama yang Financial Planner biasa itu apa sih? Oke. Nah, jadi sebenarnya di aku itu yang spesialisasinya syariah itu di capital market gitu. Jadi syariah, capital market specialist gitu. Untuk yang financial planning-nya aku masih sama sebenarnya yang konvensional. Tapi mungkin aku bisa jelasin dari sisi apa ya, general gitu lah perbedaannya perencanaan keuangan yang syariah sama yang konvensional itu seperti apa. Sebenarnya kalau kita ngebahas tentang perencanaan keuangan syariah itu kan pasti udah diajarin dari zaman Rasul gitu, jadi sekitar 1400 tahun yang lalu. Tapi mungkin ilmunya, ya apa ya istilahnya ya, mungkin belum banyak dipakai lah gitu dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Dan udah kedahuluan dengan perkembangannya financial planning yang konvensional gitu. Jadi ketika kita ngebahas tentang perencanaan keuangan yang syariah, itu sebenarnya framework-nya itu diambil dari perencanaan keuangan yang konvensional. Misalnya
apa ya, sesimpel perhitungannya segala macam gitu, kayak time value of money-nya segala macam itu pasti ngambil yang konvensional gitu. Tapi disesuaikan lagi dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Karena sebenarnya apa ya, kita diajarin sih gitu di Muslim gimana caranya ngatur keuangan gitu. Terus habis itu perencanaan keuangan tuh untuk siapa aja, untuk yang kaya aja gitu, yang investasi aja, tapi atau untuk yang orang-orang yang nggak mampu juga gitu. Sebenarnya udah apa ya, secara konsep itu udah menyeluruh tuh diatur gitu. Misalnya lewat zakat, terus habis itu lewat apa ya, lewat wakaf gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingin, biasanya kan kita donate gitu ya, donation gitu. Ya udah satu jenis aja nih, donasi deh pokoknya. Nah sebenarnya di Islam itu lebih komprehensif karena donasinya itu banyak sekali jenisnya. Ada yang wajib gitu, yang wajib ada perhitungannya sendiri. Terus abis itu ada yang apa namanya, non material. Jadi sedekah itu ada yang material, ada yang non material. Kayak misalnya kayak Mbak Mirna sama Mbak Era tersenyum sama aku aja itu udah sedekah gitu kan. Terus abis itu ada juga yang infak gitu, itu material gitu kalau yang infak. Nah satu lagi ada yang wakaf, itu dia kayak endowment gitu kali ya sifatnya ya. Jadi bisa bermanfaat secara terus menerus gitu. Jadi kita ngelihat dari sisi baru, ini ngomongin sedekahnya aja gitu, itu udah komprehensif banget gitu, apalagi budgeting, financial planning-nya, terus habis itu ngelola apa proporsi budgetnya seperti apa, terus habis itu kita konsepnya dari syariah financial planning itu seperti apa, itu benar-benar diatur secara komprehensif gitu. Mungkin aku bisa bilang seperti itu sih. Jadi kayak gini kali ya, kalau misalnya financial planner biasa, misalnya dari uang 10 juta, nanti Putri bilang, oh ini buat di saving misalnya berapa persen, investasi berapa persen, ini berapa persen gitu. Tapi mungkin kalau ke syariahnya jadi ada nih buat dizakatin sekian, buat ini sekian gitu ya. Iya, itu salah satunya. Selain itu juga kita ngecek juga misalnya punya ini nggak, kayak tadi kita sempat bahas juga utang yang compounding. Nah, itu jadi biasanya kan kalau apa ya, ada beberapa kisah lah gitu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Kalau misalnya utang nih emang beneran kita harus bayar dulu nih gitu sebelum kita berinvestasi, sebelum kita ngapa-ngapain gitu. Jadi kita fokus dulu utangnya ada nggak nih, pertama yang compounding interest gitu ya, itu kan bahaya banget. Terus habis itu ada utang yang jatuh tempo nggak, walaupun nggak ada bunganya, nggak ada ribanya, tapi ada yang jatuh tempo nggak yang harus kita bayar dulu. Nah itu harus diutamain dulu sebelum kita kelola yang lain-lainnya seperti itu. Terus habis itu sisanya sama sih sebenarnya, kayak emergency fund yang ternyata ada di dalam Al-Quran juga, di surat Yusuf ada tentang emergency fund gitu, yang kita bisa apa ya, tarik maknanya, oh ini emergency fund, ini suruh ngaturnya, ini budgeting nih kayak gini nih ngaturnya gitu. Jadi seru juga sih belajarnya, karena apa ya, kayak ada di satu buku gitu, satu kitab yang isinya tuh campur-campur, tapi ternyata ketika dibedah gitu banyak banget yang memang ngajarin kita tentang apa ya, financial planning gitu. Terus kalau cara mengatur keuangan dalam keluarga menurut apa namanya yang syariah ini gimana tuh Putri? Oke, jadi kalau ngatur keuangan keluarga itu sebenarnya ada satu prinsip yang diambil dari surat Yusuf juga. Jadi tentang waktu itu Nabi Yusuf lagi menafsirkan sebuah mimpi dari raja. Aku lupa nama rajanya siapa tapi. Jadi tentang mimpinya itu tentang apa namanya, masa pacaklik gitu. Masa pacaklik yang akan datang selama 7 tahun berturut-turut, dan dia itu nanam gandum. Nah gandumnya ini harus boleh dipakai hasil panennya, tapi sebagian itu kata-katanya dibiarkan di tangkainya. Nah itu kan berarti di-reinvest atau dikelola lagi gitu kan, dibikin produktif lagi. Nah berarti itu kan yang bisa kita ambil juga, oh berarti kalau misalnya kita punya pendapatan gitu kan, kita nanam gandum gitu ceritanya, dapat panen, berarti kita dapat gaji misalnya. Untuk teman-teman yang kerja, sebagian itu memang boleh dipakai, tapi sebagiannya jangan lupa ya, disiapin, disimpan, dibikin produktif, bukan disimpan dibiarin aja, tapi dibikin produktif gitu kan, karena dibiarin di tangkainya gitu, jadi bisa ada hasilnya lagi, dan kita siapin untuk nanti kalau ternyata kita ngalamin masa-masa yang sulit gitu, masa-masa pacaklik seperti itu. Nah akhirnya sebenarnya di surat itu juga desa yang menafsirkan mimpi itu ngikutin gitu ya, dari tafsiran mimpi itu jadinya selamat pas masa pacaklik karena punya cadangan gandum yang cukup banyak gitu.
Itu salah satunya yang Oh. bisa diambil juga. Terus kalau ini kan juga jadi apa itu namanya, jadi dilema. Yang ngatur keuangan keluarga itu istri atau suami? Oke, nah jadi kalau di Islam itu boleh siapa aja sih sebenarnya, gitu. Asal tetap pada kewajibannya masing-masing, gitu. Jadi misalnya yang suami ya tetap harus nafkahin, walaupun semuanya yang ngatur istrinya. Nah, tapi istrinya apakah boleh nafkahin juga? Boleh, dan ketika istri itu nafkahin keluarganya, itu pahalanya pahala sedekah, bukan pahalanya wajib, gitu. Karena berbeda, gitu kan. Si istri nggak punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, tapi bukan berarti nggak boleh, seperti itu. Kalau misalnya di Islam sih seperti itu sih, Jadi bisa suami yang bilang, yang aku yang ngatur ya, misalnya gitu kan. Dari 10 juta, 2 juta buat bayar kredit, 1 juta buat makan, ini buat ongkos, ini buat ditabung gitu. Bisa juga gitu. Iya, Nggak harus istrinya bisa yang gitu. misalnya bilang, enggak harus aku nih yang ini yang ngatur-ngatur, enggak gitu ya. Jadi bisa dua belah pihak gitu. Sebenarnya yang di Islam itu lucunya adalah si istri itu kita misalnya dikasih uang gitu kan, ini untuk belanja gitu. Kita ditanya juga belanjanya cukup nggak gitu. Belanja kebutuhan rumah tangganya itu berapa gitu. Sebenarnya semuanya harusnya suami yang ngaturin gitu semuanya. Sebenarnya ya gitu. Karena suami yang punya apa ya capability dan punya ya capability lah, punya apa ya istilahnya, punya kapasitas juga untuk ngatur gitu. Sebenarnya istri tinggal dikasih uang apa namanya, uang untuk ngurus rumah tangga, terus ya udah kita ngaturnya dari situ gitu. Terus nanti uang buat kita belanja segala macam itu sebenarnya suami boleh memberikan di luar itu lagi gitu. Jadi terpisah. Kalau aku sih prakteknya gitu. Jadi suami itu kebutuhan rumah tangga kayak bayar sekolah anak segala macam, bayar listrik, bensin segala macam tuh suami yang pegang. Belanjaan juga jumlahnya berapa itu biasanya dia yang tahu berapa. Gitu berapa, aku dikasih apa ya kartunya suami gitu. Nah, nanti buat investasi karena aku memang punya background investment, aku yang ngatur gitu. Tapi semuanya apa namanya udah ada porsinya masing-masing. Nah, nanti aku juga dapat uang jajan kan dari suami. Aku dapat uang jajan dari suami sekian, itu terserah aku mau diapain lagi. Mau minta lagi juga boleh gitu kan selama uangnya masih ada gitu. Seperti itu. Jadi para istri itu jadi boleh memanfaatkan gitu. Jadi misalnya tetap punya tabungan gitu di luar tabungan bersama segala macam, tetap punya tabungan sendiri yang memang kita pegang gitu untuk sendiri. Kita punya kebutuhan apa pengen belanja gitu kan. Jadi nggak usah harus selalu minta suami, tapi kita juga punya pegangan sendiri gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Pertanyaan terakhir dari aku ya. Ini ada yang menggelitik. Jadi sebagai katanya Putri kan tadi ada tabungan bersama, tapi kita juga boleh punya tabungan sendiri kan? Iya. Nah, tabungan sendiri kita ini suami boleh tahu nggak nilainya berapa? Atau kita keep aja? Nggak usah dikasih tahu gitu? Jangan tanya-tanya. Sebenarnya sih keterbukaan itu ini ya apa namanya, sebaiknya sih kita saling terbuka gitu kan satu sama lain. Jadi suami juga nggak ada yang ditutup-tutupin, dari istri juga nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Masalah mau kasih tahu atau enggak itu balik lagi gitu. Karena aku pernah dengar gitu di sebuah kisah gitu kan, misalnya ada suami yang pelit banget gitu ya istilahnya, sampai nggak nafkahin istrinya, itu istrinya boleh ngambil uangnya diem-diem sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Saking memang itu haknya dia gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bilang diem-diem sih sebenarnya secara hukum boleh-boleh aja karena itu haknya istri. Jadi haknya istri itu memang misalnya gajinya istri segala macam itu suami nggak boleh ganggu gugat tanpa seizin istrinya seperti itu. Berarti benar dong ya kata-kata orang Indonesia, uangmu, uangku ya untuk aku. Iya, itu sebenarnya emang udah sesuai kayak begitu sih gitu. Jadi uang suami ya untuk nafkahin semuanya gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan semuanya, uang istri yang kita dapetin ya untuk jajan kita aja. Semua pasti jadi semangat sih pengen jadi istri. Ya. Sesuai kesepakatan kali ya. Sesuai kesepakatan. Jangan sampai jadi ribut malah gara-gara masalah istrinya ngambil duit suaminya terus pelan-pelan. Jangan begitu Eureka Woman Ladies. Harus dikomunikasikan ya. Oke. Yes. Oke.
Thank you banget Putri udah mau jadi narasumber Eureka Woman kali ini, dan tadi udah banyak banget kita dapat insight tentang produk-produk perbankan, keuangan syariah, terus cara mengolah keuangan juga berbasis syariah gitu ya. Apa yang membedakannya dengan produk-produk perbankan, keuangan, dan sistem manajemen keuangan yang ada sekarang gitu. Terima kasih Putri, sukses terus sama Halal Investornya, semoga terus makin berkembang. Thank you juga udah diundang, semoga bisa bermanfaat. Iya, seru banget nih, mungkin next-nya kita bisa adain kelas webinar tentang pengelolaan keuangan nih, bagus nih, berbasis syariah. Kayaknya menarik sih tadi banyak penjelasan Putri gitu. Ya, nanti gue tinggal nonton ininya aja, YouTube-nya. Barengan Eureka Woman Lovers yang lain, jadi gue nonton dari awal sampai gitu yang gue masuk. Oh gitu. Oke, thank you Putri. Ya, stay healthy. Take care. Sama-sama. Bye. Bye Putri.